Shalom, selamat pagi Oma Opa, saudara-saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Oma Opa? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya Oma Opa. Pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk berkumpul di tempat ini di dalam ibadah PA Lansia kita. Kita benar-benar bersyukur ya Oma Opa kepada Tuhan ya. Oma Opa saya mau tanya, apakah Oma Opa datang dengan penuh sukacita? Amin. Dari lihat wajah-wajahnya kita semua penuh dengan sukacita ya. Puji Tuhan ya Oma Opa. Oma Opa kita akan mulaikan ibadah PA Lansia kita pada pagi hari ini. Saya undang Oma Opa berdiri. Kita akan menyanyi satu pujian di PKJ 219. Di saat ini kuangkat tembang. Akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Chandra. Silakan. Kita akan bersatu hati berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang pada pagi hari ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami yang rindu akan firman Tuhan, rindu akan persekutuan bersama di tempat ini. Tuhan berikan kemampuan pada kami untuk boleh menerima firman-Mu ketika kami hadir di sini. Tuhan boleh segarkan hati dan pikiran kami. Jadi ketika kami mendengarkan firman yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pendeta Yoce, kami boleh siap, sungguh-sungguh kami boleh menerima firman-Mu dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapa Surgawi, kami mau serahkan sepanjang acara pagi ini, PA ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan juga beri hikmat kepada Pak Yoce untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Oma Opa. Terima kasih kepada Pak Chandra. Oma Opa, sekarang kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Pro Kantor. Ayo berdiri Oma Opa, soalnya lagunya enak buat gitu. Ayo berdiri. Silakan berdiri. Oh gitu iya. ya. Oh, iya, oke. Iya. Nanti berdiri. Duduk. Oh. Oke. Iya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ini kita nyanyi bersama-sama lagu ini. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang percaya katakan amin. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Amin. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian. Oma Opa silakan duduk kembali. Kalau kita mendengar lagu tadi ya, memang hidup kita ini tidak luput dari masalah, tidak luput dari segala pergumulan, ujian yang akan kita hadapi. Tidak ada satupun dari kita, semuanya kita pasti punya pergumulan,
punya masalah. Tetapi satu hal yang pasti yang kita percaya, jika kita mengandalkan Tuhan, kita setia, pasti Tuhan yang akan selalu menyertai kita, selalu menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan buat kita semua. Oma, opa, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar pujian lagi yang akan dibawakan oleh Lansia Puri Elim. Ini. Oh. Ini. Pagi, Ibu, Bapak, Oma, Opa, saudara-saudari yang saya kasihi. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Oma, Opa dari Puri Usinda Elim bisa melayani di tempat ini untuk menjadi kegiatan mereka setiap hari di rumah mereka. Mereka tinggal bersama-sama di Puri Elim. Dan setiap hari ada kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah menyanyi bersama saya setiap hari Rabu pukul 10:30 sampai 10:30. Siapa saja yang mau ikutan nyanyi dengan mereka, silahkan datang ke Puri Elim. Dalam rangka Prapaskah ini kita masih mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan begitu besar kasih-Nya untuk manusia. Kita ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Kita akan menyanyikan 2 pujian. Lagu kedua, ajaib kuasanya Tuhan. Ajaib kuasa Tuhan yang menebus dosa kita. Ajaib kuasanya, mulia kuasanya, orang
kuasanya, mulia kuasanya, sungguh ajaib kuasanya. Ajaib kuasanya, mulia kuasanya, orang dosa tertebus oleh darahnya Yesus. Ajaib kuasanya, mulia kuasanya, sungguh ajaib kuasanya. Mari kita menyanyikan sama-sama. Ajaib kuasanya, mulia kuasanya, orang dosa tertebus oleh darahnya Yesus. Ajaib kuasanya, mulia kuasanya, sungguh ajaib kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan kita sangat ajaib, mulia kuasanya. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih Oma Opa dari Puri Elim atas persembahan pujiannya, pujian yang sangat-sangat memberkati kita semua. Getsemani dalam hidup kita. Itulah tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Yoce. Kita akan mendengar atau mengetahui apa dan bagaimana maksud dari firman Tuhan Getsemani dalam hidup kita. Tetapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian lagi di dalam PKJ 80 ayat 1 dan 2. Getsemani tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang
Saya persilakan kepada Pak Yoca. Tes. Mari sekalian kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyiapkan diri kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dari kisah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat memahami pergumulan Tuhan di Taman Getsemani, yang juga boleh kami lihat bagaimana kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami agar semakin kuat dalam iman kami kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali mari kita siapkan Injil Markus. Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan ayat 42. Kita baca bergantian ya, bisa tampilin teksnya ya. Saya membaca pada ayat yang berangka genap, Bapak sekalian membaca pada ayat yang berangka ganjil ya. Saya membaca pada ayat yang berangka genap, Bapak sekalian yang pada angka ganjil. Kita baca bergantian ya. Yuk kita mulai. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sekarang tema kita hari ini adalah, tampilin slide-nya ya, Mania. Tema kita adalah Getsemani dalam hidup kita. Ya. Nah, apa itu Getsemani? Sekalian, ada yang tahu nggak Getsemani? Ya, taman apalagi. Apa yang ada dalam bayangan kita kalau mendengar kata Getsemani gitu ya. Apa sih Getsemani? Taman, tadi apalagi? Pergumulan, apalagi? Taman, pergumulan, apalagi? Sekalian. Ya? Buat berdoa, yo, taman, berdoa, pergumulan, apalagi? Yang dalam bayangan kita kalau mendengar kata Getsemani, berdoa, taman, pergumulan apa? Sekalian. Tidur, boleh. Murid tertidur, ya apalagi. Hampir Paskah, yo mendengar kata Getsemani, apa yang bayangan kita ya. Sekalian ya, apa Getsemani? Jawabannya benar nih, banyak benernya ya. Betul taman. Taman kecil, jadi jangan bayangkan tamannya besar, enggak, soalnya kecil. Taman kecil mungkin sebesar ginilah ruang gereja kita. Ya, kecil, taman kecil, tempat Yesus biasa berdoa. Jadi bukan kali ini saja Yesus berdoa di taman itu lalu ditangkap, enggak. Yesus sudah biasa ke taman Getsemani. Yesus sudah sering bolak-balik ke taman Getsemani untuk berdoa.
bisa dibilang ini tempat favoritnya Yesus. Yesus dan gelisah, betul. Ini taman biasa Yesus berdoa ini, makanya nggak aneh kalau Yudas ngasih tahu ke prajurit Romawi dan orang-orang Farisi ahli Taurat tuh di taman itu dianya gitu ya. Karena udah biasa, ini tempat yang biasa Yesus berdoa. Kedua, tempat pergumulan, benar tadi ya, tempat pergumulan, sedih dan sebagainya. Tempat pergumulan terdalam. Tempat pergumulan terdalam Yesus sebelum peristiwa penyaliban. Kenapa tadi teks bacaan kita Markus? Ya Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh jangan sampai kejadian aku disalib gitu ya. Itu pergumulan sebagai kepribadian Yesus sebagai manusia. Kalau di Injil Lukas, Bapak Ibu baca atau Opa mau baca Injil Lukas, itu lebih dramatis lagi. Ya lebih menegangkan ceritanya. Kenapa? Dikatakan kalau Injil Lukas, Yesus itu karena saking gemetarnya, membayangkan derita salib, itu keringatnya seperti apa? Seperti tetesan darah. Benar nggak bisa begitu saudara sekalian? Mungkin nggak sih orang keringatnya bisa seperti darah, berwarna merah? Bisa. Menurut penelitian kedokteran ilmu medis dibuktikan bisa. Namanya hematrodosis penyakitnya. Bukan penyakit, itu gejala di mana orang sedang mengalami ketegangan yang luar biasa. Ketegangan yang luar biasa, stres yang luar biasa. Itu sampai keluar darah seperti darah, ya keringatnya berwarna merah. Itu artinya orang dalam kondisi tegang luar biasa. Sedang bergumul begitu hebat, begitu berat. Jadi Yesus kalau dalam Injil Lukas dikatakan peluhnya atau keringatnya seperti darah, itu menggambarkan betapa di Taman Getsemani itu Yesus bergumul begitu hebat. Luar biasa. Makanya saya berkata kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi itu kepada Yesus ya. Di Taman Getsemani Yesus berkata jadilah kehendakmu. Pergumulannya dimenangkan gitu ya. Pergumulannya Yesus kalahkan. Nah ini yang terjadi Taman Getsemani sekalian. Ya, nah lalu apa yang lebih terjadi lagi di Taman Getsemani? Kita lihat dalam teks bacaan kita. Tempat pergumulan iman yang nyata. Di situ Yesus bergumul luar biasa dengan imannya, dengan panggilan hidupnya. Ya. Kalau Yesus kalah di Taman Getsemani, kalau Yesus katakan, saya nggak jadi, saya mau dengan kemauan saya sendiri, tidak mau disalib, maka semua kita nggak ada di sini, saudara sekalian, nggak ada penebusan, ya, tidak ada keselamatan dalam Tuhan. Tapi justru di Taman Getsemani terjadi pergumulan yang nyata dan Yesus katakan, aku melanjutkan perjuangan imanku. Aku melanjutkan panggilan hidupku untuk mati di kayu salib. Walaupun berat gitu ya. Yang kedua berikutnya, doa yang memperlihatkan pergumulan yang berat. Jadi Yesus itu berdoa di situ. Mengajar kita, mengajar saya dan sekalian, kalau punya persoalan, punya pergumulan, berdoalah kepada Tuhan gitu kan. Minta kekuatan pada Tuhan. Gitu. Yang ketiga, tempat kekecewaan dari orang terdekat. Jangan lupa nih, di Taman Getsemani juga ada pengkhianatan. Ya, saudara sekalian ya. Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Yang lain? Semua murid juga mengkhianati. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan hanya Yudas. Yudas iya mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Tetapi hanya Yudas berkhianat? Tidak, semua murid juga berkhianat. Petrus juga berkhianat. Kamu kan murid Yesus? Oh enggak kenal gitu kan. Murid-muridnya kan waktu perjamuan malam terakhir bilang, saya tidak akan mundur gitu kan. Kalau ada orang menangkap Yesus, kami maju. Buktinya begitu ada tentara, begitu orang Farisi datang, ada di mana mereka? Kabur semua. Ya, itu betul. Jadi di Taman Getsemani juga Yesus mengalami pengkhianatan. Dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Bisa nggak dalam hidup kita dikecewakan oleh orang dekat dengan kita? Bisa. Kita bisa kecewa dengan anak kita bisa kecewa dengan saudara kita bisa kecewa dengan menantu kita bisa kecewa dengan mertua kita bisa kecewa dengan sahabat kita, betul ya? Kita bisa dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Dan Yesus mengalami kekecewaan dari orang yang dekat dengan dia, itu para murid di Taman Getsemani itu. Ya.
Tempat penyerahan diri sepenuh pada Bapa. Ya Bapa, janganlah kehendakku tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Itu kan. Di situ Yesus berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ya. Lalu momen yang sangat menentukan, kekalahan atau kemenangan. Jadi kalau bicara soal Getsemani, bicara soal momen. Ini bicara soal kekalahan atau kemenangan sekalian. Ya. Dan Yesus menang. Siap menghadapi salib. Ini perjuangannya justru di sini, menentukan di sini. Kalau tidak ada peristiwa Getsemani, Yesus katakan jadilah kehendak-Mu, tidak ada peristiwa Jumat Agung. Tidak ada peristiwa Paskah. Makanya penting, gereja merayakan, memperingati pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Karena di Taman Getsemani juga momen yang sangat penting dalam karya penyelapan Yesus. Kalau saat Yesus berkata, aku gak mau. Gak ada peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Terus kalian ya, makanya gereja mulai merayakan hari pergumulan Yesus Taman Getsemani. Bagian dari peristiwa rangkaian pemberitaan firman di Jumat Agung. Gitu kan, atau Kamis apa gitu ya, peristiwanya Kamis Putih. Nah sekarang kita bisa bilang gini, setiap orang punya Getsemaninya masing-masing. Saya punya, Bapak sekalian punya, Opa dan Oma punya sekalian. Pernah gak dikecewakan oleh orang lain? Pernah. Pernah gak punya persoalan? Pernah. Pernah gak punya kesulitan? Pernah. Pernah gak punya permohonan yang gak terjawab? Pernah. Ya, semua orang punya Getsemani. Jadi setiap orang punya Getsemaninya masing-masing. Jadi setiap orang tuh pernah mengalami situasi di mana kita bisa merasa ragu. Dalam hidup kita pernah merasa, kok Tuhan rasanya beban hidup saya begitu berat, sakit penyakit, mungkin kesendirian, kesepian, dan sebagainya. Dalam usia lanjut ya, sekalian ya. Jadi setiap kita punya Getsemaninya masing-masing. Nah pertanyaannya adalah, kalau gitu apa yang kita lakukan? Apa yang kita pelajari dari cerita Yesus di Taman Getsemani? Ketika kita melihat bahwa setiap orang, termasuk saya, punya Getsemaninya sendiri-sendiri. Ya, ada beberapa hal menurut saya bisa kita pelajari dari teks bacaan kita supaya kita makin bertumbuh kuat walaupun di usia lanjut. Kita tetap bisa seperti Yesus gitu ya. Yang pertama, kita harus ingat belajar dari pengalaman Getsemani bahwa iman yang sejati itu bukan tidak pernah merasa takut. Ya. Tidak. Jangan pernah bilang oh, orang Kristen gak boleh takut. Kalau memang takut akuin aja gitu. Toh Yesus juga merasakan bagaimana ketakutan itu. Sampai kalau dalam Injil Lukas dikatakan keringatnya seperti darah, hematrodosis namanya. Itu gejala di mana orang begitu tegang, begitu takut, bergumul, begitu hebat sehingga keluar darah dari badannya. Ya. Yesus mengalami itu, jadi jangan pernah mengatakan kalau orang beriman itu nggak boleh takut, boleh aja. Iman yang sejati bukan berarti tidak pernah merasa takut. Tetapi, tetapinya apa? Tetap kuat walau ada rasa takut. Gitu ya. Merasa takut boleh enggak? Boleh. Merasa khawatir boleh enggak? Boleh. Kan Tuhan Yesus bilang tuh, jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita enggak berani melangkah beriman kepada Tuhan. Jangan sampai karena rasa khawatir kita kehilangan semangat hidup. Itu yang Yesus maksudkan sebenarnya kan. Makanya serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, Dia akan menolong kamu. Nah hidup beriman bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi tetap kuat walau ada rasa takut. Rasa takut bukan dosa. Nah, saya mau bilang sekalian, kalau Bapak Ibu merasa takut, Oma merasa takut kesepian, takut sendirian, takut macam-macam hal, itu bukan dosa. Tetapi harus dibawa dalam doa, gitu ya. Kalau ada rasa takut itu bukan dosa. Tapi bawa dalam doa, sekalian. Kenapa? Berdoa itu memang bukan sarana untuk lari dari kenyataan, bukan. Bukan lari dari kenyataan, tetapi untuk mendapatkan kekuatan baru supaya dapat melewati rasa takut kita, cemas kita. Ya, berdoa sekali lagi bukan sarana kita lari dari kenyataan. Wow, karena itu pura-pura doa, pura-pura hilang, enggak. Ya, bukan lari dari kenyataan, tetapi kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa dapat mengatasi rasa takut kita, rasa kesepian kita, dan sebagainya. Dan lihatlah sekalian, hasil doa Yesus di Taman Getsemani apa? Adalah kekuatan yang membuat Yesus tegar menghadapi dakwaan, penghinaan, caci maki,
Bahkan kematian di kayu salib. Ya, lihat Yesus yang bergumul begitu hebat Taman Getsemani. Dia berdoa enggak? Berdoa, Bapa kuatkan. Ya, jadilah kehendakmu. Akhirnya dia hadapi itu semua derita salib ya sekalian ya. Dia hadapi. Itulah kita mestinya juga, saya juga. Ada rasa takut bukan dosa, tapi bawa dalam doa. Karena doa itu membuat kita kuat menghadapi kehidupan kita. Lihat Yesus gitu ya contohnya. Yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kematangan rohani yang dewasa dalam iman. Jadi kalau kita punya pergumulan seperti Tuhan Yesus, punya persoalan, tantangan dan sebagainya, Bapak-bapak mungkin tantangan apa, pergumulan apa dalam hidup ya. Lalu kita berserah pada Tuhan, Tuhan saya percaya Tuhan menolong saya percaya Tuhan menguatkan saya percaya Tuhan ada dalam hidup saya percaya masa depan di tangan Tuhan. Sambil kita tetap bekerja, berusaha merawat diri, jaga kesehatan sebagainya, itu bukan tanda kelemahan. Itu bukan tanda kita menyerah pada hidup, tapi sebuah kematangan iman, kematangan rohani. Jadi ketika saya, Bapak sekalian, Opa Oma berkata, Tuhan saya percaya Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan saya percaya Tuhan menolong saya. Tuhan saya percaya Tuhan kasih yang terbaik buat hidup saya. Tuhan saya percaya saya bisa melayani dalam usia lanjut dengan segala keterbatasan saya. Itu adalah kedewasaan iman. Kematangan iman. Ya. Bukan tanda kelemahan. Jadi kalau orang bisa berkata, saya percaya masa depan saya dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Sambil kita tetap jaga diri, jaga kesehatan sebagainya. Itu orang yang matang imannya. Dewasa imannya. Ya. Jadi, nah saudara sekalian, berkelebihan hidupnya. Berserah pada kehendak Tuhan, menjauhkan kita dari sikap menyerah. Jadi kalau saya percaya Tuhan menolong, saya percaya Tuhan ada bersama saya percaya Tuhan di samping saya, kita nggak akan menyerah dalam hidup. Ya, kita mungkin bisa pernah dikecewakan orang seperti Yesus. Kita mungkin pernah punya persoalan pergumulan, tapi kita akan maju terus. Kita nggak akan kalah, kita akan terus maju, kita menjalani hidup dengan semangat, ya melayani dengan sukacita, walaupun ada tantangan, ada hambatan. Kenapa? Karena orang yang berserah pada Tuhan itu imannya bagus. Ya, percaya pertolongan Tuhan itu bagus. Dan dia akan tidak mudah menyerah dalam hidup. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus bagi Getsemani kita? Pertama, yang ketiga, kita belajar untuk tidak bergantung pada manusia, pada kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri. Tapi belajar bergantung pada kekuatan Tuhan. Ya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti lemah, kita kalah. Ya kan, iman daging lemah, tapi iman kuat itu kan. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, ego sendiri, hebat sendiri, pasti gagal kita, pasti jatuh. Tapi kalau minta Tuhan menolong kita dalam doa, dalam baca Alkitab, dalam pelayanan sebagainya, ketemu teman-teman seiman begini, kita kuat. Ya. Kita belajar untuk tidak bergantung hanya pada kekuatan kita sendiri, tapi juga belajar bergantung pada kekuatan dari Tuhan. Belajar seperti Yesus. Kalau dia minta, Tuhan menguatkannya. Dia minta Allah Bapa bersama dengan dia. Dan karena dia yakin Allah Bapa bersama dengan dia, dia bisa memasuki derita salib itu dengan baik. Dan mati bagi kita yang berdosa ini gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, semoga kebaca tulisannya. Getsemani mengajarkan kita bagaimana mengatasi masalah dalam hidup. Ya. Di Getsemani, Yesus kasih contoh bagaimana menghadapi kenyataan ketika kita ditolak, dikecewakan, ditinggalkan, punya persoalan, punya pergumulan, punya ketakutan, dan sebagainya. Ya. Getsemani adalah sekolah kehidupan. Getsemani sekolah kehidupan. Ya. Ini fotonya katanya pohon sejak zaman Tuhan Yesus masih ada. Sudah 2000 tahun pohon Getsemani di pohon zaitun ini. Di Taman Getsemani. Kecil, ini tamannya kecil gini aja sekali. Sebesarnya tamannya, kecil sekali. Kalau yang pernah ke Israel pasti kecil sekali. Ya, di Taman Getsemani kita bisa melihat, di Getsemani kita itu belajar kehidupan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya. Dan kita diminta melakukan bagian
kita disitulah terjadi mujizat. Satu contoh sebagai penutup. Bapak sekalian, Bapak kan tentu dong tahu cerita tentang bagaimana bangsa Israel melewati Laut Merah. Benar ya, pimpin Musa ya. Dipukul, laut terbelah dua. Mujizat kan? Saya katakan begini. Di dalam mujizat itu selalu ada bagian Tuhan dan ada bagian manusia. Ya, bagian manusia. Bagian Tuhan apa? Membelah itu laut. Ya kan? Membuat angin bisa buat laut terbelah. Tapi bagian manusia apa? Musa memukul tongkat. Kalau Musa nggak pukul tongkat nggak jadi. Kan Tuhan bilang, Musa ambil tongkatmu dan pukulkan ke laut. Kalau Musa nggak percaya, nggak jadi itu mujizat Tuhan. Sama sekalian, dalam hidup kita juga ada bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan buat kita. Tapi juga ada bagian kita yang harus kita kerjakan supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin tetap kuat, tetap sehat, beriman, ada bagian kita yaitu apa? Percaya Tuhan, berserah Tuhan, berdoa dan sebagainya. Nanti ada bagian Tuhan yang melengkapi kita dan membuat kita kuat seperti Yesus. Jadi ingat, ada bagian Tuhan yang kita minta dalam doa, tapi ada bagian dari kita juga yang harus kita perlihatkan. Percaya Tuhan, berserah Tuhan, belajar menghadapi keseharian kita. Ya, mari kita berdoa ya sekali ya. Mari kita berdoa, sekali kita dekat doa syafaat kita. Yuk. Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa belajar bersama saat ini dari kisah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan bergumul begitu hebat bagi kami. Tuhan juga memohon kekuatan dari Allah Bapa. Tuhan sangat mengasihi kami di taman itu. Tuhan, ajarlah kami untuk melihat bahwa dalam hidup ini kami juga punya Getsemani kami masing-masing. Kami juga punya pengalaman dalam hidup, bagaimana kami merasa bergumul, punya rasa takut akan kehidupan kami. Kami juga pernah merasa dikecewakan oleh orang-orang yang kami kenal. Dan banyak hal lain dalam kehidupan kami yang membuat kami merasa kami tidak nyaman dengan diri kami, dengan kehidupan kami. Tapi biarlah melalui kisah Yesus di Taman Getsemani, kami bisa belajar banyak. Ajar kami ketika kami punya rasa takut, pergumulan, kami bawa dalam doa. Doa bukan membuat kami lari dari kenyataan, tapi doa membuat kami kuat, tegar dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ajarlah kami untuk berserah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, Tuhan menolong kami. Dan biarlah iman kami semakin matang ya Tuhan. Dan kami juga melakukan bagian kami, sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di dalam doa syafaat ini, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan Ibu Lianawati. Tuhan berkati dia dalam proses kesehatan, pemulihan kesehatannya, dalam kesehariannya. Kuatkan dia ya Tuhan dan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Tuhan jaga kehidupannya hari demi hari dan peliharakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan kesehatan Ibu Evi. Ibu Evi juga semakin hari semakin baik, semakin kuat, semakin sehat, semakin pulih. Sehingga Bu Evi dapat terus melayani dengan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Dan semakin dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk pelayanan di Komisi Lansia dan juga di bagian-bagian lain di GK Kebonjati ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu dari Penatua Frida, yaitu Ibu Rusmiatun, yang juga dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, keteguhan, kesehatan yang baik. Proses pengobatan yang sedang dilakukan di Jakarta, bila ya Tuhan juga boleh mendatangkan hasil yang semakin hari semakin lebih baik. Dan Ibunda Penatua Frida juga boleh semakin kuat, semakin sehat, itulah harapan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak kami sebutkan secara khusus dalam doa syafaat ini. Tetapi kami tahu dalam hati kami, dalam relasi kami dengan orang itu, kami kenal dia mengalami sedang banyak masalah, pergumulan, sakit penyakit, dan banyak hal lain. Tuhan juga mau jamah mereka, kuatkan mereka, dan sembuhkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk pengurus Komisi Lansia.
Tuhan juga yang akan menolong, memberkati mereka, boleh melayani dengan sukacita, melayani dalam satu hati, melayani untuk Tuhan melalui gereja di tempat ini. Dan melalui pelayanan mereka, ya Tuhan banyak kegiatan lansia dapat dikoordinasikan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi lansia yang ada di GK Kebonjati dan juga simpatisan-simpatisan dari gereja lain yang ambil bagian dalam kegiatan di GK Kebonjati. Bapa di surga, inilah doa kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nyanyi bersama-sama, Bapak terima kasih. Terima kasih buat Pak Yoce untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita semua telah dengar bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Baiklah Oma Opa, kita akan angkat pujian lagi, kita nyanyi di dalam PKJ 179 ayat 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Inikah ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Baiklah Oma Opa, sekarang kita akan mendengarkan Warta Ulta yang akan dibawakan oleh Ibu Susiana. Saya persilakan. Selamat siang Ibu Bapak, Oma Opa. Sebelum saya bacakan warta, kita lihat dulu tayangan kegiatan lansia ke belakang.
itu sekilas tayangan kegiatan lansia dari mulai kebersamaan pengurus dan kegiatan kita sehari-hari di dalam PA. Ada sedikit pengumuman sebelum saya mau bacakan warta pada siang hari ini. Yang pertama, saya memohonkan untuk kedisiplinan dari ibu bapak, oma opa dalam menghadiri PA di sini. Kita memulai PA pukul 10. Jadi diharapkan pukul 10 kita sudah memulai acara. Mohon maaf kalau bisa hadir sebelumnya. Jangan sedang tiba-tiba pendeta sedang khotbah ada yang baru hadir. Mohon untuk saling menghargai. Kita beribadah untuk Tuhan di sini gitu ya. Itu mudah-mudahan menjadi perhatian dari ibu bapak dan oma opa di sini. Saya akan bacakan kegiatan rutin, yaitu kegiatan PA Lansia biasa yang diadakan sebulan 2 kali. Pada minggu kedua secara onsite di sini dan hybrid melalui kanal YouTube GKI Kebonjati. Itu diadakan setiap pukul 10 dan di minggu keempat secara onsite saja, tidak ada di kanal YouTube, diadakan di Gereja Kebonjati. Kegiatan Nuansa Paskah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 April dengan tema renungan Because He Lives, sebab dia hidup, diambil dari Lukas 24 ayat 1-12, dilayani oleh Pendeta Suryaman. Kami mengundang ibu bapak, oma opa dan teman-teman lansia semua untuk hadir secara onsite di GKI Kebonjati. Tidak ada live streaming. Dalam rangka kegiatan tersebut kami mengadakan dari panitia mengadakan lomba menghias telur Paskah dalam rangka memeriahkan Paskah 2025. Dilaksanakan, boleh diingat-ingat bagi ibu bapak, oma opa yang ingin mengikuti kegiatan ini. Kegiatan lomba telur Paskah hari Kamis 24 April 2025 pukul 9 pagi. Bertempat di ruang kebersamaan di Gedung Barat. Lomba diadakan secara berkelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Bahan lomba seperti telur plastik, lem, pita, kertas disediakan oleh panitia. Sisanya disediakan oleh peserta. Misalnya ada yang mau pakai keranjang atau yang mau pakai baskom plastik atau apa. Boleh diperlengkapi oleh peserta lomba. Untuk kegiatan dan informasi pendaftaran boleh menghubungi Ibu Mariani. Untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan diadakan setelah PA Lansia berakhir. Pada minggu kedua diadakan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol dengan berbayar untuk penggantian strip 35.000. Dan untuk di minggu keempat diadakan pemeriksaan tensi gratis. Pada hari ini di minggu kedua ada pemeriksaan darah. Dan pengumuman juga untuk hari Kamis 24 April kegiatan kesehatan diliburkan, ditiadakan. Aktivitas dan kreativitas lansia, Komisi Lansia mengadakan aktivitas olahraga ringan atau senam lansia dan juga kreativitas bagi opa, oma dan teman-teman lansia sebelum kegiatan PA dimulai pukul 9 sampai 9.30. Kami harapkan untuk yang senang ikut PA, untuk senang ikut prakarya untuk hadir tepat waktu karena kami pukul 9.30 itu akan persiapan untuk masuk mengikuti PA. Supaya diharapkan semua yang ikut kegiatan prakarya bisa mengikuti ibadah PA di sini. Untuk kegiatan senam lansia akan dipimpin oleh Ibu Elsie dan kegiatan kreativitas prakarya dipimpin oleh Ibu Mariani dan Ibu Hetianawati. Kami mengajak ibu bapak, oma opa untuk ikut bergabung di dalam kegiatan ini. Untuk tarian pujian, kegiatan latihan tarian pujian atau line dance setiap hari Rabu pukul 3 bertempat di ruang kebersamaan Gedung Barat dengan instruktur Ibu Kisminalia. Kami mengajak juga ibu bapak, oma-oma untuk bergabung dan untuk kegiatan ini informasinya bisa menghubungi Ibu Evi, Ibu Rita atau Ibu Yulia Eli. Sekian warta hari ini. Untuk daftar ulang tahun kami akan panggil nama-namanya, diharap yang namanya terpanggil untuk maju ke depan. Tanggal 29 Maret Ibu Setiawati. Boleh maju Bu?
31 Maret Ibu Wiwik ada hadir? Ibu Wiwik? Enggak ada ya. 2 April Ibu pendeta kita, Ibu Yeni, silakan maju. Tanggal 2 bulan 4 juga Ibu Winarti ada? Enggak ada. Tanggal 6 bulan 4 Ibu Nelly Ibrahim. Ada Ibu Nelly? Ayo maju Tante. Tanggal 10 bulan 4 Ibu Afa. Enggak ada ya. Tanggal 10 bulan 4 juga Ibu Eti Sugiyarti. Enggak ada ya. Atas nama pengurus dan jemaat Komisi Lansia GKI Kebonjati kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan penuh berkat dan sukacita dari Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Panjang Umurnya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk, tolong untuk berdiri dulu. Bisa minta tolong fotografer untuk memfotokan yang berulang tahun. Terima kasih Pak Yoce. Makasih Ibu Susiana. Oma Opa, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Lilis Juarsi. Saya persilakan. Shalom, Oma Opa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur ya Tuhan, sama Oma Opa dari malam dapat istirahat sehingga dibangunkan pagi hari dengan tidak kekurangan satu apapun. Bersyukur juga kita di sini Opa Oma diberikan kesehatan, masih diberikan hidup sepanjang hari ini. Dan saya ingat perkataan Ibu Rora ya yang mengajar PS Elkana. Kita bersyukur karena kalau bangun tidur di tempat tidur masih bisa pakai sendal jepit gitu ya. Terus udara bisa menghirup udara pagi gitu ya. Dari pagi udara segar, burung-burung berkicau. Saya memuji Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan yang maha tinggi. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan kepada pribadi saya. Saya hanya seorang sendiri yaitu hidup sama kakak saya. Waktu Imlek saya diajak anak-anak saya kumpul di sini gitu ya. Anak yang paling kecil saya yang paling dekat ke saya. Terus dia memfasilitasi penginapan atau villa yang di Setiabudi. Terus saya juga hadir, terus nginep sehari. Saya bersyukur juga gitu ya, kompak, mereka berkompak sudah di dalam Tuhan gitu ya. Saya muji Tuhan, terus akhirnya dianya pulang, saya ikut pulang ke sana. Dapat kurang lebih 3 mingguan lah, sebulan lebih. Nah habis itu karena saya juga ditunggu pelayanan di Kebonjati 100 ya. Puji Tuhan saya dengan sukacita, bahagia dan anak cucu saya keadaan sehat karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan memelihara mereka dalam kehidupan rumah tangga masing-masing ya. Baik anak yang di Bandung maupun yang di Cibubur yang di luar kota. Puji Tuhan itu adalah pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Saya juga menyaksikan kemurahan Tuhan begitu baik bagi kami ya Tuhan. Karena
itu saya ada itu sebagai anak, ada Tuhan adanya. Di situ juga saya waktu Imlek. Terus kemarin Lebaran saya mengadakan kebersamaan dengan Cici dan koko saya dan keponakan dan cucu Cici saya ke Cirebon. Waktu hari Rebo itu dadakan ya Mama Opa ngajaknya karena Cici saya ini selalu dianya ngedadakan. Padahal saya udah ada janji sama teman saya mau nengok cucunya teman saya yang dirawat di rumah sakit kena tipes. Saya udah ngasihin makanan gitu ya, snack-snack 1 kantong. Akhirnya saya gimana ya, Cici ngajakin ngedadak. Akhirnya saya titipin ke teman saya, ke saudara saya. Ini tolong kasihin buat cucunya Ciau. Mereka pergi ke rumah rawat ke rumah sakit Immanuel, ini Kebonjati. Nah akhirnya saya pergi nginep dari perjalanan hari Rebo, terus nginep semalam. Karena di Cirebon itu hari rame ya, hotel-hotel pada penuh gitu. Akhirnya anak saya itu tadinya kerjanya sales. Nah ada hotel yang kosong tapi harganya lumayan ya, 600-700 ribu. Nah akhirnya Tuhan juga memberikan Tuhan turut bekerja gitu ya, melalui ponakan saya gitu. Akhirnya saya tidur di tempat sales gitu ya, tempat penginapan sales. Bentuknya bukan hotel lah, rumah besar gitu ya. Tapi itu kamar-kamar. Yang 1 orang 100 ribu, yang 2 orang 100 ribu. Yang bertiga 150. Puji Tuhan gitu ya. Kami yakin dan percaya tuntunan dan peliharaan Tuhan. Dan Tuhan ngatur segalanya. Nah sampai saya tiba bersukacita karena penyertaan Tuhan, karena kami yakin percaya bahwa itu Allah Tuhan itu adalah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terus saya pergi Rebo, pulang Kamis saya Jumatnya saya istirahat. Terus hari Sabtunya saya ada rencana lagi sama teman gitu ya, pergi ke Cirebon. Itu kakak saya sama Cici saya juga itu ke Cirebon gitu ya, cengbengan, nyekar ke yang engku saya yang meninggalnya dikremasi ke Kesenean gitu ya. Soalnya kalau naik kapal itu mahal gitu ya. Saya dengar-dengar ada yang bilang 2 juta, ada lagi dengar-dengar 200 seorang. Jadi saya bingung. Akhirnya saya ya udahlah ke pinggiran aja di jembatan itu Kesenean. Akhirnya saya pergi lagi hari Sabtunya pagi-pagi sampai pagi-pagi, janjinya jam 7 berangkat, nggak tahu supir rentalnya gitu ya, yang teman saya sewa itu ngaret gitu ya. Akhirnya saya jam 8 terus ngejemput ke Gempol Asri yang di Cijerah. Nah akhirnya puji Tuhan sampai saat ini saya dikasih kesehatan, kekuatan itu karena Tuhan ikut campur di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan juga semua sukacita, duka cita memang ya saudara-saudara dalam pergumulan selama kita hidup di dunia pasti ada semua orang ya. Itu berbeda-beda seperti Pak Yoce yang sudah difirmankan ya. Memang habis gitu saya pulang dari sana, teman-teman juga saya juga udah menikmati kuliner di Cirebon ya, menikmati jamblang yang di pelabuhan sama adek Cici koko saya, terus yang di Jamblang Ibu Nur juga gitu ya, kuliner sudah puji Tuhan itu karena Tuhan. Nah habis itu saya juga pulang waktu hari Sabtu malam jam 12 malam saudara-saudara oma opa dari nyampe di tol Pasir Koja. Terus saya bawa kendaraan sama koko saya naik motor dititipin di rumah Ivon itu di Raja Wali sampai rumah 1:30 pagi saudara-saudara. Itu karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan saat ini. Dan saya akan memujikan kebaikan Tuhan, pujian Tuhan untuk Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Kau Bapakku,
dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Ku berserah dan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Ku berserah kebaikan-Mu Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Lilis untuk pujian dan kesaksiannya yang sangat-sangat memberkati kita. Oma Opa, saya percaya Oma Opa dan kita sekalian banyak yang ingin kita saksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, saat ini kita ada di tempat ini karena semua kebaikan Tuhan. Amin, Oma Opa. Baiklah Oma Opa, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan Oma Opa. Semangat Oma Opa. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Yesus baik, ya baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku
ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Pak Yoce untuk doa penutup. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Kebaikan Tuhan dapat kami lihat dari penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, kesehatan Tuhan berikan, sukacita dalam keluarga, dan banyak hal lain kesukacita bersama dengan teman-teman di gereja. Dan bila ya Tuhan, kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami nanti kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dengan sukacita, boleh berbagi sukacita dengan anggota keluarga yang bersama dengan kami. Kami juga bersyukur untuk makanan yang sudah tersedia bagi kami. Berkati makanan ya Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Kami boleh menikmati setiap makanan yang kami santap dengan penuh ungkapan syukur sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami juga bersyukur teman-teman kami yang berulang tahun dalam bulan Maret dan April ini. Tuhan yang juga memberkati kehidupan mereka satu persatu, berikan kekuatan, kesehatan, kesukacitaan dalam hidup pribadi dan juga keluarga dan juga dalam pelayanan. Bapa di surga, dan biarlah semua hal yang baik selalu ada dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan itu selalu Bapa yang setia, gembala yang baik bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan kami pulang dalam damai sejahtera dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara sekalian. Kebaikan Tuhan akan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Allah yang setia akan selalu hadir dalam pergumulan saudara. Dia akan hadir untuk menguatkan dan meneguhkan saudara. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa silakan duduk. Oma Opa, ibadah kita telah selesai. Saya harap Oma Opa duduk dulu tertib, nanti kalau mau keluar ya jangan berdesak-desakan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lansia Puri Elim yang telah mempersembahkan pujian pada hari ini. Dan saya persilakan kepada Oma Opa dari Puri Lansia Elim, silakan duluan keluar. Saya persilakan. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan.